Hai guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Sianipar dengan NIM 9076028 dari jurusan Elektronika, Prodi Teknik Informatika di Universitas Negeri Padang. Nah, dalam video kali ini saya akan mendemo 3 program, yaitu program Stack, QW, dan Insertion. Untuk lebih memperjelas, langsung saja kita lihat programnya berikut ini. Baik, kita mulai pada program yang pertama, yaitu program stack atau tumpukan, yang mana pada operasi penyisipan dan penghapusan pada stack dilakukan berdasarkan prinsip LIFO, last in first out. Yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali keluar. Nah, dalam stack ini, untuk menghapus dan menambah dilakukan pada satu ujung, itu yang disebut dengan top. Dengan kondisi top awal ialah -1, stack kosong. Nah, pada program ini terdapat 2 file header. Yang pertama include stdio.h, yang mana pada header ini berfungsi untuk menjalankan coding seperti printf dan scanf. Nah, pada header include conio.h ini berfungsi untuk menjalankan coding seperti gets. Nah, di sini terdapat define max 3, yang mana kita mempunyai konstanta sebanyak maksimal 3, konstanta max maksimal 3. Nah, apa yang dimaksud dengan data max ini? Ialah inisialisasi dari variabel data dengan nilai batasnya maksimum max ialah 3. Nah, di dalam stack itu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi push. Fungsi push itu dilakukan untuk menambahkan item pada stack. Di sini kondisinya, jika top sama dengan max -1, maka yang akan ditampilkan ialah stack overflow atau stack penuh. Else, selain dari kondisi ini, maka data yang dimasukkan top plus data baru yang dimasukkan akan menjadi data paling atas atau akan menjadi top. Selanjutnya, fungsi pop, yaitu fungsi untuk menghapus item yang ada pada stack, dimana kondisinya if top sama dengan -1, maka akan tampil stack underflow atau stack kosong. Kenapa? Kan posisi awal pada stack itu top sama dengan -1, yang artinya stack itu kosong. Nah, else, selain dari itu, maka data yang berada pada bagian atas atau data yang berada di top akan dihapus, dan data sebelumnya itu akan menjadi data paling atas. Selanjutnya, fungsi display. Fungsi display itu berfungsi untuk menampilkan item yang ada pada stack. Di sini dikatakan if top sama dengan -1, maka akan ditampilkan stack is empty atau stack kosong. Else, selain dari kondisi ini, maka yang akan ditampilkan ialah nilai i, di mana i lebih besar sama dengan 0, maka data tersebut akan ditampilkan.
Selanjutnya fungsi pick, di mana fungsi pick ini digunakan untuk melihat item yang ada pada bagian atas pada tumpukan, yang dengan kondisi jika top sama dengan -1, maka akan ditampilkan stack is empty atau stack kosong. Else, selain dari kondisi ini, maka data yang paling atas yang akan ditampilkan. Selanjutnya fungsi main. Fungsi main ini adalah fungsi utama dalam sebuah program, yang mana fungsi main ini juga merupakan fungsi yang akan pertama kali dilakukan atau diproses. Nah, dalam fungsi main ini terdapat variabel lokal yang bernama val dan option dengan tipe integer, di mana di sini juga terdapat menu, terdapat 5 menu. Menu pertama push, menu kedua pop, menu ketiga pick, menu keempat display, dan menu kelima exit. Dimana jika yang kita pilih itu adalah 1, maka kita akan menambah atau memasukkan elemen atau item pada stack, dimana data yang kita masukkan itu akan di scan F dan disimpan pada alamat file. Selanjutnya, jika kita pilih 2 dengan kondisi jika nilai yang kita masukkan tidak sama dengan 1, maka data tersebut dapat dihapus. Karena data tersebut tidak kosong, maka data tersebut dapat dihapus. Selanjutnya, jika kita pilih 3, maka yang dapat dilihat ialah kondisi dimana jika file tidak sama dengan -1. Setelah itu, maka dapat akan dilihat. Nah, selanjutnya jika kita pilih 4, maka akan muncul item-item atau akan ditampilkan elemen-elemen yang terdapat pada stack. Selanjutnya, jika kita memilih 5 pada menu, maka akan keluar. Mari kita compile. Nah, di sini sudah ditampilkan menu. Menu pertama ialah push, menu kedua pop, menu ketiga pick, menu keempat display, menu kelima kita pilih 1 push, kita masukkan elemennya 3. Nah, elemen yang terakhir kita masukkan ini masukkan lagi push. Nah, elemen yang terakhir ini akan menjadi item yang paling atas atau akan menjadi top pada sebuah stack, karena prinsipnya LIFO last in first out, data yang terakhir kali masuk menjadi data yang pertama kali keluar. Nah, kita enter, kembali lagi ke menu, kita display untuk melihat item yang ada pada stack kita. Nah, dia barisannya, data yang pertama kita masuk, data yang terakhir kita masuk. Data yang pertama itu menjadi di bawah, data yang
terakhir kita masukkan itu menjadi data paling atas yang menjadi top dalam stack. Nah, berikut kita akan menambahkan lagi data yang terakhir ini. Baiklah, kita masuk pada program yang kedua, di mana program yang kedua ini adalah program queue atau antrian. Dalam operasi pengisipan dan penghapusan pada queue itu dapat dilakukan di dua ujung yang berbeda, di mana untuk melakukan operasi pengisipan biasanya dilakukan pada ujung yang disebut dengan real, dan operasi penghapusan biasanya dilakukan pada ujung yang disebut dengan from. Di sini terdapat kondisi from sama dengan -1 dan real sama dengan -1, di mana yang artinya bahwa queue masih kosong, antrian masih kosong. Nah, di sini terdapat file header. Yang pertama include stdio.h, yang kedua include conio.h, yang ketiga include windows.h, di mana fungsi include stdio.h dan include conio sudah dijelaskan tadi, dan fungsi include windows.h ini adalah fungsi yang terdapat untuk menjalankan fungsi seperti sistem CLS, yang mana fungsi dari sistem CLS ini sendiri ialah menghapus program pada layar yang sedang berjalan tanpa harus menutup atau memberhentikan program tersebut. Nah, di sini juga terdapat define max 10, yang artinya kita memiliki konstanta max dengan jumlah maksimumnya ialah 10. Nah, di dalam program queue ini terdapat beberapa fungsi, yang mana fungsi pertama ialah fungsi insert yang berfungsi untuk menambah item pada queue kita. Nah, jika fungsi insert dijalankan, maka akan tampil perintah enter the number to be insert in the queue, di mana kita memasukkan angka atau item pada queue kita. Nah, di sini akan di scan F dan dipindai dan disimpan ke dalam variabel 6. Nah, jika jika real sama dengan max -1, maka yang akan ditampilkan adalah overflow yang artinya penuh, berarti queue-nya penuh. Nah, selain dari itu, maka real akan ditambah dan masuk ke data baru. Data yang akan dimasukkan itu dilakukan dari ujung real dan digeser ke belakang. Selanjutnya fungsi delete yang artinya menghapus item pada queue. Nah, terdapat kondisi di mana jika from sama dengan -1, maka akan ditampilkan underflow, yaitu yang artinya kosong, berarti queue-nya kosong karena from-nya sama dengan -1. Nah, terus terdapat juga fungsi pick, di mana fungsi pick itu berfungsi untuk melihat item yang ada pada queue. Nah, di fungsi ini terdapat kondisi di mana jika from sama dengan -1, printf queue is empty, yang artinya queue kita kosong. Else, selain dari kondisi ini, maka akan ditampilkan atau akan dilihat queue yang berada atau item atau bilangan yang berada pada posisi front atau bagian front. Nah, selanjutnya ada fungsi display, yang mana fungsi display ini ialah untuk menampilkan item yang ada pada queue kita.
Nah, di sini terdapat variabel i, di mana terdapat kondisi if jika from sama dengan -1, printf q sama dengan q kosong. Jika from-nya sama dengan -1 dibanding dengan from real, maka q-nya kosong. Nah, else selain dari kondisi ini, maka yang akan di-display ialah i mulai dari from, di mana i lebih kecil sama dengan real i plus plus atau i tambah sebanyak, dan print %d qw q counter i. Nah, di sini juga terdapat fungsi main, yang mana fungsi main ini sendiri adalah berfungsi sebagai fungsi utama dalam sebuah program, di mana fungsi main ini fungsi yang akan pertama kali dijalankan. Nah, di dalam fungsi ini terdapat variabel option dan val yang bertipe integer. Nah, setelah fungsi ini dijalankan, maka akan muncul perintah atau menu seperti ini. Nah, dalam menu ini terdapat beberapa pilihan. Jika yang kita jalankan ialah 1, maka akan dipanggil lagi fungsi insert, yang mana menambahkan elemen atau item pada queue. Nah, jika pilihan 2 yang dipilih dengan kondisi val tidak sama dengan -1, maka data dapat dihapus. Nah, jika pilihan 3 yang kita pilih dalam menu dengan kondisi if val tidak sama dengan -1, maka data yang dilihat akan ditampilkan. Selanjutnya, jika pilihan kita 4, nah, akan terjadi pemanggilan fungsi display di sini, di mana fungsi display tadi ialah untuk menampilkan item pada queue kita. Nah, terdapat kondisi di mana di sini while option tidak sama dengan 5, maka akan keluar. Nah, ketika kita memilih pilihan 5, maka kita akan keluar dari program. Nah, baik, kita akan compile. Agak lama kali. Nah, di sini dia sudah fungsi main tadi sudah dijalankan, maka akan tampil menu seperti ini. Pertama insert, kedua delete, ketiga pick, keempat display, dan kelima exit. Nah, di sini kita akan memilih pilihan 1, insert. Kita masukkan angka yang untuk kita masukkan ke dalam queue kita. Nah, terus kita pilih kembali lagi ke bagian menu, kita pilih lagi 1, terus pilih 3, terus kita pilih lagi insert, kita masukkan angka lagi, kita pilih menu 4 untuk mendisplay 4, kita pilih menu 4. Nah, akan ditunjukkan elemen yang terdapat pada queue kita. Ini dia. Nah, jika kita pilih menu 3,
Jika pilih menu 3, maka data yang akan dilihat adalah data 5. Nah, data yang dilihat itu ialah data 5, di mana letak 5 ini berada pada bagian from. Nah, kita masuk pada program yang ketiga adalah insertion sort, di mana pada program ini ialah dilakukannya pengurutan. Nah, di sini terdapat dua header, yaitu include stdio.h dan include conio.h, di mana include stdio.h ini sudah saya jelaskan tadi bahwa dia berfungsi untuk menjalankan coding seperti printf dan scanf. Nah, pada header include conio.h ini berfungsi untuk menjalankan coding seperti get. Nah, di sini pada program ini terdapat fungsi main, itu fungsi utama dalam sebuah program, yang mana fungsi ini yang akan pertama kali dijalankan. Nah, dalam fungsi ini terdapat variabel size, i, j, temp, list. Jika fungsi main ini dijalankan, maka akan keluar perintah masukkan jumlah data. Nah, setelah kita masukkan, maka scanf dengan %d dan simpan ke alamat size. Disimpan ke alamat size, dan sini juga akan keluar perintah masukkan sebanyak jumlah data yang kita enterkan di sini. Nah, disimpan ke dalam alamat size. Setelah itu di scanf %d, lalu disimpan ke alamat list dan menjadi perulangan di i. Nah, di sini terjadinya program atau listing kode untuk insertion sort, di mana perulangan dilakukan nilai i dikali i sama dengan 1 dan i lebih kecil dari size. I plus temp list, lakukan perulangan ini atau sebanyak list yang kita masukkan di sini, sebanyak jumlah data yang kita masukkan di sini, maka dia akan melakukan perulangan. Begitu juga dengan variabel j. Nah, di sini akan keluar lagi perintah data setelah diurutkan. Nah, data yang telah diurutkan yaitu mulai dari i sama dengan 0, i mulai dari 0, di mana i lebih kecil dari size. Nah, i plus, jadi data tersebut diurutkan dan awalnya dan 0. Nah, data tersebut diurutkan mulai dari 0 dan i lebih kecil daripada size, dan printf list, lakukan perulangan sebanyak data yang kita masukkan. Setelah itu kita compile ya. Kita hapus dulu. Nah, di sini dikatakan masukkan jumlah data. Nah, jika kita masukkan jumlah datanya 10, maka masukkan 10 data. Kita disuruh untuk masukkan 10 data. Tulis sembarang aja.
2 kali 1 2 3 4 5 6 7. Nah, data ini kan belum urut. Nah, di sini akan diurutkan kembali. Data ini kan belum urut. Nah, di sini itu akan diurutkan kembali, mulai dari 0, karena dalam program tadi dijelaskan nih. Nah, dalam program tadi dijelaskan sebentar ya. Dalam program tadi dijelaskan perulangan akan terjadi. Data yang telah diurutkan itu dimulai dari I sama dengan 0, di mana I lebih kecil dari size dan I plus. Nah, jadi mulai dari 0, di mana 0 lebih kecil daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 75.